Bukan hanya Korea, Jepang, dan Arab Saudi yang ikut membangun IKN Nusantara, bahkan kini Finlandia dan Spanyol ikut ambil bagian untuk membangun IKN Nusantara. Karena mereka juga pernah sukses memindahkan ibu kota negaranya di masa lalu. Maka dari itu, Spanyol ikut berpartisipasi membangun IKN. Assalamualaikum semuanya. Progres IKN Nusantara menuju akhir tahun melaju gila-gilaan. Mulai dari kegiatan di lapangan sudah mulai sibuk, kebutuhan lahan pun terus meningkat berkali-kali lipat. Bahkan investor luar negeri berbondong-bondong ikut ambil peran dalam pembangunan IKN Nusantara ini. Ini membuktikan pembangunan IKN bukan hanya didukung seluruh masyarakat Indonesia, melainkan juga dari luar negeri. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyampaikan progres pembangunan IKN Nusantara per November 2022 tercatat sudah ada 40 kegiatan konstruksi senilai 25 triliun. Rinciannya, pelaksanaan lelang tahun anggaran 2022 untuk pembangunan di luar kawasan inti pusat pemerintahan sebanyak 15 kegiatan, dengan nilai 10,91 triliun. Sedangkan pembangunan di kawasan KIPP, terutama zona 1A sebanyak 25 kegiatan senilai 15,08 triliun. Sementara itu, kegiatan yang telah terkontrak hingga minggu ke-4 November 2022 yaitu sebanyak 22 kegiatan dengan nilai 15,01 triliun. Rencananya akan ada tambahan kegiatan terkontrak antara bulan November sampai Desember 2022. Kegiatan yang akan dikontrak bulan November sampai Desember 2022 sebanyak 18 kegiatan senilai 9,68 triliun. Adapun kegiatan yang akan dikontrak adalah pembangunan embung KIPP Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nilainya adalah 500 miliar. Lalu ada 4 kegiatan bina marga senilai 1,59 triliun. Antara lain untuk pembangunan jalan akses, persemian Mentawir, dermaga logistik pembangunan IKN. Kemudian ada 12 kegiatan cipta karya senilai 7,08 triliun. Rinciannya adalah untuk pembangunan instalasi penjernih air dan bangunan pendukung SPAM Sepaku, tempat pengelolaan sampah terpadu, penataan sumbu kebangsaan tahap 1, bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator. Lalu ada satu kegiatan senilai 510 miliar untuk perkembangan minat investasi di IKN mengalami peningkatan 25 kali lipat dari lahan yang ditawarkan. Sejak Agustus 2022 lalu, ini dilihat dari besaran lahan yang diminati oleh investor di ibu kota baru. Menteri Basuki Hadimulyono mengungkapkan peningkatan ini terjadi cukup signifikan sejak penawaran pertama di Agustus 2022. Dari semula seluas 38 hektar, kini mencapai 965 hektar yang diminati. Menteri Basuki pun merinci luasan lahan yang diminati investor. Pertama, investasi pada fasilitas pendidikan seluas 41 hektar yang terletak di zona 1B IKN. Terdiri dari perguruan tinggi, sekolah internasional, sekolah terpadu swasta, hingga lembaga riset swasta. Kedua, investasi pada fasilitas kesehatan seluas 29 hektar. Terdiri dari rumah sakit nasional terpadu dan rumah sakit lainnya. Ketiga, investasi pada sektor perumahan seluas 155 hektar pada zona 1A dan 1B. Di kawasan 1B akan diperuntukkan bagi kawasan residensial.
investasi pada fasilitas perkantoran jasa dan komersial seluas 14,4 hektar, meliputi area perkantoran BUMN, retail outlet, dan departemen store. Investasi pada area mixed use seluas 16 hektar di KIPB pada area campuran kepadatan tinggi dan area campuran kepadatan sedang. Bahkan pemerintah Finlandia dan Spanyol berminat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia karena terlibat dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara. Kerjasama itu diantaranya dalam bidang teknik, keuangan, dan lainnya. Sebelumnya sudah ada beberapa negara yang menyatakan ingin bekerja sama, di antaranya seperti Korea, Jepang, dan Arab Saudi. Pemerintah Finlandia dan Spanyol bertemu dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono untuk membahas kerjasama pembangunan IKN. Dalam pertemuan di kantor otorita itu, Kepala Otorita didampingi Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ali Barawi dan Sekretaris Otorita Ahmad Jaga Santos Adiwijaya. Kedua negara tersebut menyatakan ingin bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Hadir mewakili Wakil Menteri Finlandia Luar Negeri Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Finlandia, Lina Vaskunlenti, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia PK Kaihilati, dan 12 perwakilan perusahaan dari bisnis Finlandia, di antaranya dari Betolar, Kone, dan Wärtsilä. Pada kesempatan itu, masing-masing perusahaan menjelaskan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk pembangunan IKN Nusantara. Sementara itu, dalam pertemuan dengan Spanyol, Bangku Duta Besar Spanyol Francisco Aguilera dan Atase Perdagangan Spanyol Jose Angel Molero González Aguilera menyatakan Spanyol ahli dalam hal teknik dan juga keuangan, karena Spanyol juga memindahkan ibu kota di masa lalu, dan pihaknya berharap dapat berkontribusi pada proyek IKN. Sedangkan rencana pembangunan IKN Nusantara diperkirakan membutuhkan 9,2 juta ton baja senilai 150,5 triliun. Terkait hal itu, emiten baja nasional PT Gunung Raja Paksi Tbk atau GRP optimistis dapat berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara. Presiden Direktur GRP mengatakan bahwa selama ini GRP memang fokus pada produk-produk ramah lingkungan sesuai konsep pembangunan IKN. Sebagai Green Steel Indonesia, produk baja GRP memperoleh sertifikat Environmental Product Declaration. Sertifikat tersebut merupakan label lingkungan tipe 3, yakni standar produk baja untuk memenuhi kebutuhan green building. Dalam pembangunan IKN yang mengutamakan green environment, diperlukan produk-produk yang mempunyai green label. Untuk itu, disiapkan dan berkomitmen mendukung pembangunan IKN dengan produk-produk yang ramah lingkungan. Terlebih, memang konkret menerapkan prinsip environmental, sosial, dan governance guna mendukung proyek ibu kota negara serta meningkatkan penjualan produk baja dalam negeri dan pendapatan negara. Perseoran pun turut menyukseskan pameran industri baja terbesar di Indonesia, IISIA Business Forum, acara yang diselenggarakan bersama The Indonesian Iron and Steel Industry Association yang berkolaborasi dengan Kadin Indonesia, diadakan di Grand City Convention dan Exhibition Surabaya pada 1 hingga 3 Desember 2022. Dukungan dari dalam dan luar negeri dalam pembangunan IKN ini sangatlah banyak didapatkan Indonesia. Bukan hanya dana berbentuk investasi, akan tetapi juga doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Semoga saja progresnya berjalan lancar sampai nanti menjadi kota masa depan impian seluruh masyarakat Indonesia. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.